Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanti. Di sini saya akan memaparkan tentang ayat-ayat ekonomi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan tentang ayat-ayat ekonomi. Yang pertama yaitu ayat ijarah, di mana terdapat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni uridu an unkiha ihda banatayya ataini ala an ta'jurani samani hijaj. Fa in atmamta asram famin indika wa ma uridu an usufha alaika satajudini insyaallahu minaz zalimin. Yang artinya, dia Syahid Madya berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua perempuan ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud mempereratkan engkau, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Materi yang kedua yaitu ayat tentang ujrah, di mana terdapat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jir inna khairan man istajirtal qaumil amin. Yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia bahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang telah bekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang kita ucapkan paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Materi yang ketiga yaitu jual beli, di mana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazina yatahabbatuhu syaitanu minal masi. Zalika biannahum qalu innamal bay'u wa mislur riba wa ahallallahu al-bay'u wa harrama riba faman ja'ahum mau'izatum min rabbih fantahu falahu masalafa wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Materi yang keempat yaitu ayat tentang gadai, di mana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari walam tajidu wala fariham ma'budat
fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adil lazi fantama wa ana tubu walatullahi rabbahu wala taktumus sahadat wa man yaktumha fa innahu azizun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Materi yang kelima yaitu ayat tentang larangan riba, di mana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha hal nusurum ma yakiyam min riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Materi yang keenam yaitu ayat tentang konsumsi, di mana terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama huzuhu zinatakum indal masjidil wa kulu wasrabu wa la tasrifu innahu la yuhibbul musrikin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Materi yang ketujuh yaitu ayat tentang produksi, di mana terdapat dalam Quran surah Al-Hiyya yang ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu san'ata labussi lakum litasinakum mim ba'sikum fa'an antum sakirun. Yang artinya, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untuknya guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Materi yang ke-8 yaitu distribusi, di mana terdapat dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum ya'simuna rahmatam rabbika nahnu fasanna bainahum ma'isatuhum fil hawatid dunya wa rafa'na ba'dahu fawqam ba'din darajatil liyattahisa ba'dum ba'dan suhrim wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang artinya, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Itulah pemaparan materi dari saya.
Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.